Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Interstellar, yang merupakan film dengan genre science fiksi ilmiah. Cerita ini sangat menarik, namun masih sulit dipahami jika hanya menonton sekali atau dua kali saja. Baik, mari kita mulai. Di awal video tampak seorang laki-laki paruh baya yang bernama Cooper. Ia sedang bermimpi tentang kecelakaan dengan pesawat luar angkasa, dan tak lama ia pun terbangun. Ia melihat anak perempuannya yang bernama Murph. Dan paginya seorang ibu tua berkata bahwa gandum telah mati karena diserang hawa dan terpaksa harus dibakar. Namun, mereka masih memiliki ladang jagung. Ia juga mengatakan bahwa bumi sedang dilanda badai debu, sehingga semua orang yang hendak keluar harus menggunakan pelindung. Hal ini membuat ekonomi serta kesehatan orang-orang sangat memprihatinkan. Cooper tinggal bersama dua anaknya, yaitu Murph dan Tom. Tom adalah anak laki-laki pertama Cooper, yaitu kakak oleh Murph. Di meja makan, Murph mengatakan bahwa hantu telah menjatuhkan kembali buku dan mainan satelit luar angkasanya di rak buku. Namun, ayahnya yang sangat ilmiah mengatakan agar tidak beranggapan seperti itu, melainkan ia menyuruh Murph untuk menyelidiki dan menganalisa penyebabnya. Setelah sarapan, Cooper mengantarkan kedua anaknya ke sekolah. Namun di tengah perjalanan, ban mobil pun bocor, dan mereka berhenti untuk mengganti dengan ban cadangan yang ada di dalam mobil. Sembari Tom menukar ban mobilnya, Cooper dan Murph berbincang mengenai namanya yang dianggap buruk. Dan tiba-tiba ada pesawat yang melintas dekat di atas kepala mereka. Cooper menyuruh kedua anaknya untuk segera memasuki mobil tanpa menghiraukan ban mobil yang masih belum diganti untuk mengejar pesawat tersebut. Ia mengendarai mobil dengan kecepatan yang tinggi dan menerobos ladang jagung yang terbentang luas, dan tak lama kemudian mereka terhenti mendadak karena jalan mereka terhambat oleh lautan atau jurang. Mereka pun keluar dari mobil, dan Murph mengatakan bahwa mereka kehilangan pesawat itu. Cooper mengatakan tidak akan karena pesawat itu menggunakan teknologi panel surya. Dengan bantuan laptopnya, ia pun mengendalikan pesawat tersebut dan mendaratkannya di sebelah waduk. Kemudian ia menaikkan pesawat tersebut ke atas mobilnya dan melanjutkan perjalanannya hingga sampailah di sekolah. Saat badai debu datang, Cooper dan Murph menemukan sebuah kode dari butiran debu di kamar Murph yang merupakan kode biner. Karena penasaran, Cooper menerjemahkan bilangan biner tersebut dan menemukan koordinat tempat biner tersebut. Kemudian Cooper pergi ke lokasi tersebut. Tak disangkanya Murph ikut menyusup ke dalam mobilnya, dan akhirnya mereka pun pergi berdua. Sesampainya di sana, Cooper tak tahu apa-apa. Ia pingsan, dan ketika terbangun ia pun ada di sebuah ruangan. Namun di sana tidak terlihat Murph. Kemudian datang Amelia Brand dan membawanya ke sebuah ruangan rapat. Ia bertemu banyak orang, dan di sana juga terlihat Murph yang sedang duduk, serta Mr. Brand yang telah dikenalnya sebelumnya. Ternyata tempat tersebut adalah NASA, di mana Cooper adalah mantan pilot dari luar angkasa NASA. Profesor Brand meminta Cooper untuk kembali menjadi pilot. Kemudian mereka meeting, dan salah satu di antaranya mengatakan bahwa mereka dapat melewati lubang cacing untuk tembus ke galaksi lain dengan waktu yang cepat. Dan lubang cacing akan digunakan untuk mencari planet baru yang layak huni di galaksi lain. Mereka memiliki dua rencana, yaitu rencana A dan rencana B. Rencana A yaitu membawa manusia ke planet layak huni sebagai rumah baru mereka, dan rencana B yaitu membawa bom koloni sel telur manusia yang sudah terbuahi untuk dikembangkan di planet baru tersebut. Setibanya di rumah, Murph pun marah karena ayahnya yang akan pergi dan kemungkinan tidak akan kembali lagi. Kemudian Cooper pun meyakinkan Murph kalau dia akan kembali, tetapi mereka akan memiliki usia yang sama saat ia kembali nanti, yang dikarenakan oleh pengaruh perjalanan berkecepatan cahaya dan dilatasi waktu. Saat akan pergi, Cooper memberikan jam tangan kepada Murph untuk menyamakan waktu mereka saat Cooper kembali nanti. Kemudian Cooper pun pergi. Perjalanan pun dimulai.
Mereka menuju ke planet Miller dengan meninggalkan salah satu dari mereka. Setelah sampai, mereka pun mendarat di planet Miller, di mana yang terlihat hanyalah lautan yang sangat luas dan tiba-tiba ombak besar pun datang, sehingga mereka bergegas meninggalkan tempat tersebut. Namun, salah satu dari mereka tidak sempat masuk ke dalam pesawat yang akhirnya tewas. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan kembali ke pesawat awal yang ternyata seorang yang ditinggal tadi berusia lebih tua karena adanya perbedaan waktu di antara mereka. Kemudian Cooper mendapatkan pesan dari anak-anaknya dan ternyata mereka sudah dewasa, di mana Tom sudah memiliki anak dan Moore yang sudah seusia Cooper bahkan lebih. Cooper dan yang lainnya sampai di planet kedua, yaitu planet Dr. Mann. Planet ini hanya dikelilingi oleh pegunungan es, namun ternyata Dr. Mann mencoba mencelakai Cooper, dan ternyata Dr. Mann memalsukan semua datanya. Ia berharap ada manusia yang datang agar ia bisa kembali ke bumi, padahal planet tersebut tidak dapat mendukung kehidupan manusia. Amalia pun menyelamatkan Cooper, namun salah seorang tewas, sehingga Cooper dan Amalia tinggal berdua dan mereka pun meninggalkan planet tersebut dan mendarat di Endurance, dan mereka menuju ke Gargantua. Namun, ketika hendak ke planet Hetman, Tars dan Cooper pun terjun keluar agar beban tidak berat dan Amalia bisa sampai dengan selamat. Namun ternyata Cooper dapat kembali ke lubang cacing dan ditemukan pingsan di planet Saturnus. Dan ketika bangun, Cooper sudah berada di planet bumi dan berusia 124 tahun. Dan ia bertemu dengan seorang nenek-nenek yang ternyata adalah Maud, anaknya. Sedangkan Amelia berhasil sampai ke planet Edmund dan dapat membuka helmnya serta hidup seperti kehidupan manusia di bumi. Baiklah, sekian review dari saya mengenai film Interstellar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.